Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kenalin dengan saya Grace Natania. Hai, aku Loren. Hai, aku Clara. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bahas tentang eksponen dan juga logaritma. Nah, kita bakalan bahas dari definisinya, rumusnya, contoh soalnya, dan juga paling penting penerapannya dalam dunia farmasi. Nah, tapi sebelum masuk ke materinya, kenalin dulu anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Grace Natania Agustin, dengan NIM 2024060200089. Ada Clara Dwi Puspasari dengan NIM 2024060200090. Dan yang terakhir ada Laurencia dengan NIM 2024060200092. Oke, kenapa sih kita harus belajar si eksponen dan juga logaritma? Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah untuk memahami konsep eksponen dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghitung nilai eksponen dari berbagai basis, dan yang terakhir untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan penerapan eksponen seperti kinetika obat dan juga eliminasi fungsi. Dari tadi kan kita udah sebut-sebut nih eksponen. Apa sih itu eksponen? Secara definisinya, eksponen adalah bentuk perkalian bilangan yang sama dan berulang atau bisa disebut bilangan berpangkat. Bentuk umum eksponen adalah A dipangkatin N, itu berarti A dikali A dikali A sebanyak N. Untuk keterangannya, syarat A dan N adalah harus bilangan real, A adalah bilangan pokok atau basis, N adalah besar pangkat atau eksponennya. Selanjutnya yaitu terdapat rumus persamaan eksponen, di mana persamaan eksponen ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu persamaan eksponen sederhana dan persamaan eksponen tidak sederhana. Dapat kita lihat di sebelah kiri terdapat rumus persamaan eksponen sederhana, yaitu sebanyak 8 rumus, sedangkan pada sisi kanan terdapat rumus persamaan eksponen tak sederhana sebanyak 1 rumus. Hal ini penting untuk kita pahami dalam memudahkan kita mengerjakan soal. Selanjutnya yaitu rumus pertidaksamaan eksponen, di mana dapat kita lihat terdapat dua rumus untuk pertidaksamaan eksponen, yaitu rumus pertama adalah lebih dari dan rumus kedua yaitu lebih dari sama dengan, di mana kedua rumus ini harus kita pahami agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Jadi selanjutnya aplikasi eksponen dalam bidang farmasi. Jadi di sini eksponen itu digunakan dalam farmasi untuk memodelkan konsentrasi obat dalam tubuh, khususnya dalam proses eliminasi obat. Model eksponensial ini menggambarkan nih gimana kadar obat menurun seiring waktu karena metabolisme dan juga ekskresi. Hal ini membantu menentukan dosis yang aman dan efektif, memastikan konsentrasi obat tetap dalam rentang terapeutik, yaitu di atas konsentrasi minimum, efektif, dan di bawah konsentrasi toksik. Jadi selanjutnya berikut ada contoh soal terkait eksponen. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita harus memahami bentuk persamaan yang diberikan. Nah di sini adalah persamaan eksponen. Yang kedua itu kita harus menyederhanakan pecahan eksponen dulu yang sebelah kiri nih. Kemudian substitusikan eksponennya. Terus kita kalikan eksponen di kirinya seperti itu. Selanjutnya itu kita kerjakan di sebelah kanan, yaitu menyederhanakan akar pangkatnya. Karena kedua sisi persamaan sudah berbentuk basis yang sama, yaitu 5, maka berarti kan udah setara nih eksponennya. Nah, kita tinggal selesaiin aja persamaan linearnya yang di pangkatnya itu. Kayak gitu. Jadi dapat hasilnya itu 4,5. Berikut adalah hasil yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep logaritma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menghitung nilai logaritma dari berbagai basis. Kemudian, menyelesaikan masalah yang melibatkan perhitungan logaritma seperti perhitungan pH. Nah, apa sih itu logaritma? Nah, selanjutnya ada logaritma. Nah, logaritma itu apa sih? Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang sudah kita pelajari tadi, yang digunakan untuk menentukan besaran pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, bentuk umum dari logaritma ini adalah A pangkat C sama dengan B, atau biasa disebut juga A log B sama dengan C. Nah, untuk A ini adalah basis atau bilangan pokok. B ini adalah numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. C ini adalah hasil logaritma. Ini adalah sifat-sifat dari logaritma. Sifat-sifat ini harus kita ketahui dan juga kita mengerti dengan baik supaya kita bisa mengerjakan soal-soal dari logaritma. Selain itu, logaritma juga penting dalam pengaplikasian atau penerapan dalam bidang farmasi, di mana logaritma dalam bidang farmasi digunakan dalam perhitungan pH larutan. Nah, pH larutan adalah logaritma negatif konsentrasi ion hidrogen. Seperti yang kita ketahui, rumus pH adalah min log H+,
di mana dalam formasi pH sangat penting untuk stabilitas obat. Misalnya beberapa senyawa lebih stabil pada pH tertentu. Serta yang terakhir yaitu penyerapan obat, di mana pH mempengaruhi ionisasi obat dan ketersediaan hayati. Ini adalah aplikasi perhitungan pH larutan, di mana soalnya 100 ml HCOH 0,01 molar dicampur dengan 100 ml HCONA dengan konsentrasi 0,005 molar. Campuran tersebut ditambahkan air sehingga volumenya 200 ml. Jika Ka dari HCOH adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 4, maka pH campuran adalah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa HCOH merupakan asam lemah dan HCONA merupakan garam. Sehingga campuran HCOH dengan HCONA merupakan larutan penyangga asam atau biasa disebut dengan bahwar asam. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus menghitung terlebih dahulu mol dari HCOH dan juga mol dari HCONA dengan rumus molaritas dikali volume dalam liter. Oke, langsung aja kita hitung mol dari HCOH-nya. Dengan konsentrasi 0,01 molar dikali dengan 0,1 liter, maka didapatkan mol HCOH adalah 10 pangkat minus 3 mol. Untuk mol HCONA-nya, dengan rumus yang sama, dengan konsentrasi 0,005 molar dikali dengan volume 0,1 liter, maka didapatkan mol dari HCONA adalah 5 dikali 10 pangkat minus 4 mol. Oke, untuk menghitung pH, perlu kita hitung terlebih dahulu konsentrasi dari H+, karena pH adalah min log konsentrasi dari H+. Langsung aja kita hitung konsentrasi H+-nya dengan rumus Ka. Ka itu merupakan konstanta disosiasi asam, dikali dengan mol asam dibagi dengan mol garam. Langsung aja kita masukin Ka-nya yang sudah diketahui, dan mol asam dan mol garam yang sudah kita hitung sebelumnya juga. Diperoleh konsentrasi H+ adalah 3,6 dikali 10 pangkat minus 4 molaritas. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. pH adalah min log dari H+, maka itu didapatkan pH-nya 4 min log 3,6. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih.